Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan asistensi untuk mata kuliah Operation Management. Kali ini merupakan asistensi yang ketiga yang membahas chapter 8 dari buku Heiser Operation Management berjudul Location Strategy. Pada asistensi kali ini terdapat 5 soal dan yang dibahas hanya 3 soal pertama, dan soal 4 dan 5 dapat dijadikan sebagai tugas dan homework dari asistensi. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Dibaca dulu. Yang pertama ialah PT Ikan Hiu Makan Tomat yang berlokasi di Jakarta ingin memilih antara 3 lokasi terbaik untuk membangun suatu hotel. Sebelum memilih, perusahaan ini telah menyeleksi 6 faktor sebagai berikut yang akan dievaluasi dan telah memberikan rating dari masing-masing faktor bernilai 1 hingga 5 dari masing-masing faktor. Jadi ada 6 faktor, yakni faktor pertama proximity to landmark dengan ratingnya 5, faktor kedua yakni power source availability and cost dengan ratingnya 3, faktor ketiga yakni workforce attitude and cost dengan ratingnya 4, faktor 4 distance from headquarter dengan ratingnya 2, faktor kelima community desirability dengan ratingnya 2, dan faktor terakhir adalah equipment supplier in area dengan ratingnya 3. Rating ini menunjukkan bahwasanya suatu faktor lebih penting dibandingkan faktor yang lain, sehingga faktor 1 dianggap dapat diketahui bahwasanya faktor 1 merupakan faktor yang paling penting dibandingkan faktor-faktor yang lain. Gitu. Lalu berikutnya, manajemen telah memberikan rating dari masing-masing lokasi yang akan dipilih dengan nilai 1 hingga 100 yang dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Dari 3 lokasi yang akan dipilih, yakni Jakarta Utara atau North Jakarta, diperoleh nilai sebagai berikut. Dari lokasi kedua yakni East Jakarta dan Jakarta Timur diperoleh nilai sebagai berikut untuk masing-masing faktor. Dan untuk lokasi ketiga atau terakhir yakni South Jakarta, Jakarta Selatan diperoleh nilai sebagai berikut. Pertanyaannya, manakah lokasi yang direkomendasikan berdasarkan metode total weighted average untuk dipilih? Dan yang B, apabila Jakarta Timur, nilai dari Jakarta Timur untuk faktor 1 yakni proximity to landmark diubah menjadi 100 yang awalnya 80 di tabel, apakah hasil dari rekomendasi tersebut akan berubah? Kita langsung saja menjawabnya. Ini kita tulis lagi tabel-tabel yang tadi, yakni faktor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan bobotnya masing-masing, dengan bobot masing-masing faktor yakni 5, 3, 4, 2, 2, dan 3. Lalu nilai dari masing-masing calon lokasinya, jadi North Jakarta, East Jakarta, dan South Jakarta. Langkah pertama, kita harus menghitung weighted score atau nilai terimbang dari masing-masing lokasi dengan cara dengan mengalihkan weight atau bobotnya dengan skor dari masing-masing faktor di masing-masing lokasi. Dan kita dapatkan nilai sebagai berikut. Saya ambil contoh aja ya. Faktor pertama untuk North Jakarta 500 didapatkan dari weight-nya 5 dikali dengan 100. Jadi 500. Faktor kedua untuk East Jakarta 80 dikali 5 sama dengan 400, dan faktor ketiga South Jakarta 80 dikali 5 dapatlah 400, dan seterusnya hingga selesai. Lalu langkah kedua yakni mentotal atau menjumlahkan dari masing-masing weighted score dari tiap-tiap lokasi, diperoleh nilai sebagai berikut. Weighted score North Jakarta 1210, weighted score dari East Jakarta 1310, dan weighted score South Jakarta sebesar 1405. Dari sini dapat digunakan untuk menjawab nomor 1 yang A. Recommended site by weighted average adalah South Jakarta karena memiliki nilai weighted score yang paling tinggi dibandingkan lokasi-lokasi yang lain. Lalu untuk nomor B, apabila lokasi faktor 1 pada lokasi Jakarta Timur diubah menjadi yang awalnya 80 menjadi 100,
apakah keputusan rekomendasi tersebut akan berubah. Dari sini dapat diketahui bahwasanya weighted score dari IS Jakarta akan berubah, untuk faktor 1 akan berubah menjadi 500. Jadi awalnya yang 80 dikali 5 menjadi 100 dikali 5, jadinya 500. Dan totalnya juga akan berubah menjadi 1410. Jadi, karena nilai yang baru dari weighted score IS Jakarta lebih besar daripada weighted score South Jakarta, yakni 1410 lebih besar daripada 1405, maka lokasi yang dipilih adalah IS Jakarta. Untuk nomor 1 selesai sampai di sini. Lanjut ke nomor 2. Dibaca bentar. Perusahaan Mang Oleh ingin membuka branch baru di 3 lokasi, yakni Grand Indonesia di Jakarta, Padespan Java di Bandung, dan Mall Pondok Indah di Jakarta pula untuk memproduksi dan menjual high quality odading. Perusahaan telah mengcompile masing-masing fixed asset dan variable cost pada tabel berikut. Untuk fixed cost per year-nya Grand Indonesia sebesar 200.000, fixed cost Padespan Java 180.000, dan fixed cost dari Pondok Indah Mall 170.000. Adapun cost per unit dari Grand Indonesia bagian yakni material sebesar $0,2, 0,25 untuk Padespan Java, $1 untuk Pondok Indah Mall. Untuk cost per unit variable cost di Grand Indonesia sebesar $0,4, Padespan Java $0,75, Pondok Indah Mall $1. Dan yang terakhir variable cost per unit terakhir yakni overhead untuk Grand Indonesia $0,4, Padespan Java $0,75, dan Pondok Indah Mall $1. Dari soal ini kita disuruh untuk menggambarkan fungsi biaya dari masing-masing lokasi yang akan dipilih, dan kita juga harus menentukan range dalam bentuk volume per year dari mana tiap-tiap lokasi memiliki competitive advantage. Kita lanjut menjawabnya. Pertama, kita harus mengingat terlebih dahulu pelajaran kita di semester lalu bahwasanya fixed cost merupakan intercept atau konstan dalam suatu fungsi total cost, dan variable cost juga merupakan slope atau gradien dari fungsi linear total cost tersebut. Jadi dapat kita tulis bahwasanya total cost function dari masing-masing lokasi akan menjadi total cost GI 200.000 ditambah X. X di sini tinggal dijumlahin aja yang 3 macam variabel unit tadi ya. Jadi total cost GI itu 200.000 ditambah X. Total cost PVJ sama dengan 180.000 ditambah 1,75X. Dan total cost PIM yakni sebesar 170.000 ditambah 3X. Terus kita gambarkan cost tersebut dan dapatlah hasil sebagai berikut. Titik awal merupakan intercept atau fixed cost dari masing-masing lokasi ya, dengan slope yang berbeda-beda. Semakin besar nilai slope-nya, maka garis total cost-nya akan semakin curam, tajam. Ya, semakin kecil nilai X-nya, maka garis total cost-nya akan semakin landai. Garis merah merepresentasikan total cost dari Grand Indonesia, garis biru merepresentasikan total cost dari Padespan Java, dan garis hitam merepresentasikan total cost dari Pondok Indah Mall. Sebagai berikut. Ini sudah menjawab nomor 2 poin A. Lalu berikutnya untuk poin B, kita harus menentukan range produksi dari masing-masing lokasi di mana lokasi-lokasi tersebut memiliki competitive advantage. Competitive advantage yang dinilai pada aspek ini ialah mampu memproduksi barang dengan harga yang paling sedikit atau dengan mengefisiensi biaya. Jadi yang efisien adalah lokasi dengan total cost yang paling rendah. Untuk mencari hal tersebut, kita harus menemukan intercept dari masing-masing
garis fungsi total cost dengan cara sebagai berikut. Total cost PIM sama dengan total cost PVJ, yakni merupakan intercept antara kedua fungsi tersebut. 170.000 ditambah 3x sama dengan 180.000 ditambah 1,75x. Kita pindah ruaskan x-nya ke kiri, didapatkan 1,25x sama dengan 10.000, x sama dengan 8.000. Jadi pada saat memproduksi 8.000 unit, maka lokasi di PIM dan lokasi di PVJ akan mengeluarkan biaya yang sama. Lalu untuk berikutnya ganti saja dengan total cost yang Grand Indonesia dan total cost yang PVJ. Sama 200.000 ditambah 3x sama dengan 150.000 ditambah 1,75x. Kita pindah ruaskan x-nya 20.000 sama dengan 0,75x. Dan kita peroleh x sama dengan 26,666. Jadi di saat memproduksi sebanyak 26.666 unit, cost yang dikeluarkan di GI dan PVJ adalah sama. Jadi, dapat kita ketahui bahwasanya range volume per year dari masing-masing lokasi yang memiliki competitive advantage adalah A. Pondok Indah Mall. Ketika Pondok Indah Mall memiliki competitive advantage atau efisien ketika perusahaan mengoleh memproduksi 0 sampai 8.000 unit. Ketika perusahaan mengoleh memproduksi 8.000 1 sampai 26.666, maka lokasi yang paling efisien adalah lokasi Paris Van Java. Dan yang terakhir, ketika perusahaan berencana untuk memproduksi lebih dari 26.666 unit dalam 1 tahun, maka lokasi yang paling efisien adalah Grand Indonesia. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dengan grafiknya biar lebih jelas. Jadi karena tadi pakai Excel dan kurang jelas, berikutnya ini memakai GeoGebra untuk gambarnya. Jadi kita harus memilih garis yang paling bawah kan di antara total cost tadi untuk memperoleh harga yang paling murah, cost yang paling murah. Untuk garis yang pertama ini di sini ini rentang 0 sampai 8.000 unit. Garis kedua 8.000 sampai 26.666 dan garis ketiga yakni 26.000 lebih dari 26.666. Pada interval yang range pertama ini garis biru diketahui TC Pondok Indah paling rendah dengan warna biru, sehingga kita harus memilih Pondok Indah. Kedua, untuk interval yang kedua 8.000 sampai 26.000 kita sebaiknya memilih Paris Van Java. Dan yang terakhir lebih dari 26.000 kita sebaiknya memilih Grand Indonesia. Itu untuk nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. Dibaca dulu soalnya. Matahari Department Store ingin memindahkan warehouse yang mereka miliki. Saat ini mereka memiliki 5 lokasi store atau kios atau toko, yakni lokasi A dengan koordinat kartesius 30,3 dan 30x 35y, B 55x 25y, C 20x 35y, D 47x 50y, dan E 35x dan 25y. For a merchandise store and being supplied out of an old warehouse in Kebon Jeruk. Jadi dia ingin memindahkan warehouse-nya yang lama dari Kebon Jeruk ke lokasi yang baru dengan kondisi sekarang udah ada 5 store di lokasi-lokasi tersebut. Lalu info paragraf berikutnya, total number merchandise yang dikirimkan per bulan kepada semua lokasi yang 5 tadi itu adalah 5.000. Dan jumlah yang dikirimkan ke A itu 50% dari total number dari keseluruhan jumlah yang dikirimkan. Lokasi B dan C menerima jumlah yang sama untuk merchandise yang dikirimkan tiap bulannya. Lokasi D memperoleh dua kali jumlah yang diperoleh di lokasi B, dan lokasi E memperoleh 50% dari jumlah yang diterima pada lokasi D. Berdasarkan informasi tersebut,
kita diinstruksikan untuk memilih lokasi yang terbaik untuk membangun warehouse yang baru untuk Matahari Department Store. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan teori Center of Gravity atau COG. Center of Gravity merupakan perhitungan teoritis matematika yang dapat digunakan untuk memilih lokasi terbaik suatu distribution center dengan terbaik untuk meminimalisir cost dari biaya distribusi. Jadi lokasi yang dipilih itu udah mengefisiensikan biaya pengiriman gitu dengan menggunakan center of gravity. Tahap pertama kita tuliskan dulu masing-masing informasi yang kita ketahui, bahwasanya koordinat dari masing-masing titik dan jumlah yang dikirimkan dari masing-masing titik. Yang pertama QA. Jumlah yang dikirimkan kepada location A tiap bulan adalah 50% dari keseluruhan total jumlah yang dikirimkan per bulan, yakni 5.000. Jadi dapat diketahui bahwasanya 50% kali 5.000 sama dengan 2.500. Sisanya dihitung sebagai berikut. QB kita asumsikan sebagai X. QB sama dengan X. Jumlah yang diterima B, location B tiap bulannya sama dengan location C. Berarti QB sama dengan QC. X dan X. QD 2 kali dari QB. Maka QD sama dengan 2X. QE sama dengan setengah dari QD. Maka setengah dari 2X sama dengan X. Jika kita totalkan, maka QB sama dengan X, QC sama dengan X, QD sama dengan 2X, dan QE sama dengan X, sama dengan 5X. Sisanya yang tadi udah 5.000 udah diambil QA 2.500, sisanya 2.500. 2.500 dibagi dengan 5X, X sama dengan 500. Jadi dapat diperoleh bahwasanya QB sama dengan 500, QC sama dengan 500, QD sama dengan 1000, dan QE sama dengan 500. Berikutnya kita tinggal memilih koordinat dari X dan Y untuk store distribution center yang baru, dengan cara mengalihkan koordinatnya dengan jumlah kuantitinya. Untuk yang pertama, koordinat X 30, titik lokasi A 30, koordinat X-nya dikali dengan jumlah barang yang dikirimkan ke A 2.500, dan seterusnya, ditambah 55 dikali 500, 20 dikali 500, 47 dikali 1000, dan 35 dikali 500. Totalnya tersebut dibagi dengan jumlah barang yang dikirimkan tiap bulannya, sama dengan 177.000 dibagi 5.000, didapatkan 35,4 X untuk koordinat distribution center yang baru. Berikutnya cara yang sama digunakan untuk koordinat Y dengan cara 35 dikali 2.500, 25 dikali 500, 35 dikali 500, 50 dikali 1000, 25 dikali 500 dibagi dengan 5.000, diperoleh 180.000 dibagi 5.000 sama dengan 36. Jadi udah dapat ya koordinat lokasi yang baru dari distribution center dengan menggunakan teori center of gravity dengan gambar kurang lebih sebagai berikut. Jadi kalau dilihat itu si center of gravity ini dia akan cenderung lebih dekat ke yang jumlah pengirimannya banyak dan berusaha untuk tetap nge-reach dengan hal yang sama dengan dengan biaya yang sama untuk lokasi-lokasi lain. Jadi hasilnya sebagai berikut. Mungkin sekian untuk tutorial pada hari ini. Untuk nomor 4 dan 5 cara pengerjaannya kurang lebih sama dengan nomor-nomor yang sudah dibahas. Jadi dijadikan sebagai tugas dan homework. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.